Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di mata kuliah pemrograman linier. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman linier yaitu Ibu Mariatul Kiftia, SSI MSc. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu saya Niken Larasati dengan NIM H1011221039, ada Ramona Angelia Purba dengan NIM H1011221043, dan ada Eriska Yuniarti dengan NIM H1011221053. Berikut penjelasan materi dari kami tentang primal dan dual. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang primal dan dual. Setiap permasalahan dalam pemrograman linier yang dimaksud untuk mencapai nilai maksimum selalu terkait dengan suatu permasalahan program linier yang ditujukan untuk mencapai nilai maksimum, yang disebut sebagai dual dari permasalahan pertama. Sebaliknya, setiap permasalahan pemrograman linier yang bertujuan mencapai nilai minimum selalu terhubung dengan suatu permasalahan program linier yang bertujuan mencapai nilai maksimum yang dikenal sebagai dual. Permasalahan awal disebut sebagai primal, sementara permasalahan kedua yang memiliki tujuan berlawanan disebut sebagai dual. Nah, selanjutnya ada primal dan dual. Perhatikan dua model bentuk umum matematika yang merupakan primal dual berikut ini. Yang pertama ada masalah maksimum. Maksimumkan F sama dengan C1x1 ditambah C2x2 dan seterusnya sampai Cmxm. Syaratnya yaitu A11 dikali A11x1 ditambah A12x2 ditambah dan seterusnya sampai A1m dikali xm kurang dari sama dengan B1 dan seterusnya hingga syaratnya ada x1, x2 dan seterusnya xm lebih besar sama dengan 0. Yang kedua adalah masalah minimum, meminimumkan G sama dengan B1Y1 ditambah B2Y2 dan seterusnya hingga BK YK. Syaratnya A11 dikali Y1 ditambah A21 dikali Y2 dan seterusnya ditambah hingga AK1 dikali YK lebih besar sama dengan C1 dan seterusnya hingga A1M Y1 ditambah A2M Y2 ditambah dan seterusnya hingga AKM dikali YK lebih besar sama dengan CM untuk Y1, Y2 dan seterusnya hingga YK lebih besar sama dengan 0. Jika masalah I dianggap sebagai primal, jika masalah 1 dianggap sebagai primal, maka masalah 2 adalah dualnya. Jika masalah 2 ditentukan sebagai primal, maka masalah 1 adalah dualnya. Selanjutnya adalah matriks koefisien dari primal dan dual. Koefisien dari masalah 1 akan membentuk suatu matriks yang disebut matriks koefisien, dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, matriks koefisien persoalan primal maksimum bisa dilihat di gambar. Dan selanjutnya ada masalah koefisien fungsi objektif tampil sebagai baris paling bawah. Bisa dilihat matriks di gambar. Jelas terlihat matriks koefisien masalah dualnya ialah transpos dari matriks koefisien masalah primal. Hubungan primal dan dual. 1. Koefisien fungsi tujuan masalah primal menjadi konstan sisi kanan masalah dual. Sebaliknya, konstan sisi kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. 2. Tanda pertidaksamaan kendali dibalik. 3. Tujuan diubah dari minimasi dalam primal menjadi maksimasi dalam dual. Dan demikian pula berlaku sebaliknya. 4. Setiap kolom pada primal berhubungan dengan satu baris kendala atau perbatas dalam dual, sehingga banyaknya kendali dual sama dengan banyaknya variabel primal. 5. Setiap kendala atau pembatas pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap kendala primal. 6. Bentuk dual dari dual adalah bentuk primal. Ada pula sifat-sifat primal dual, yaitu sifat 1. Menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awal. 2. Sifat 2. Menentukan koefisien fungsi tujuan variabel non basis awal. Sifat 3. Menentukan nilai ruas kanan atau solusi dari variabel-variabel baris.
4. Sifat 4. Menentukan koefisien pembatas. Selanjutnya untuk contoh soal, di sini ada bentuk primal yaitu meminimumkan Z sama dengan 15x1 plus 16x2 plus 30x3 dengan fungsi kendalanya 2x1 plus 2x2 plus 3x3 lebih besar sama dengan 30, x1 plus 2x2 plus 5x3 lebih besar sama dengan 40, dengan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Dengan pertanyaannya yaitu menyusun dual dari masalah primal tersebut dengan menyelesaikan masalah dual dan menentukan solusi masalah primal. Nah, untuk yang pertama penyelesaiannya itu yaitu untuk yang dual, karena pada soal primal itu adalah meminimumkan, maka untuk dualnya adalah memaksimumkan. Dengan W sama dengan 30Y1 plus 40Y2 dan diperolehlah fungsi kendalanya 2Y1 plus Y2 lebih kecil sama dengan 15, 2Y1 plus 2Y2 lebih kecil sama dengan 16, 3Y1 plus 5Y2 lebih kecil sama dengan 30, dengan Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Dan bentuk kanonik dualnya yaitu W min 30 Y1 min 40 Y2 min 0 S1 min 0 S2 min 0 S3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendalinya yaitu 2Y1 plus Y2 plus S1 sama dengan 15, 2Y1 plus 2Y2 plus S2 sama dengan 16, 3Y1 plus 5Y2 plus S3 sama dengan 30. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu menentukan solusi masalah primalnya, yaitu di sini telah terdapat tabel basisnya. Nah, dari tabel itu diperolehlah kolom kuncinya yaitu Y2. Kolom kuncinya itu yaitu Y2 dan baris kuncinya itu adalah S1 karena dilihat dari rasionya yang paling kecil adalah rasionya itu yang paling kecil adalah S3, maka diperoleh baris kuncinya itu adalah S3. Nah, dari kolom kunci dan baris kunci yang diperoleh ini diperolehlah nilai kuncinya itu adalah 5. Nah, dari kolom kunci yang diperoleh ini kita operasikan untuk mencari B3 aksen sama dengan B3 plus 5, B3 per 5, B0 aksen sama dengan B0 plus 40, B3 aksen, B1 aksen sama dengan B1 min B3 aksen, untuk B2 aksen sama dengan B2 min 2 B3 aksen. Nah, diperolehlah pada tabel selanjutnya yaitu diambil kolom kuncinya itu ya Y1 dan baris kuncinya itu adalah S2. Baru kita operasikan lagi seperti sebelumnya. Untuk B2 aksen sama dengan 5/4 B2, B0 aksennya sama dengan B0 plus 6 min B2 aksen, B1 aksen sama dengan B1 min 7/5 kali B2 aksen, B3 aksen sama dengan B3 min 3/5 B2. Nah, diperolehlah tabelnya menjadi seperti yang ada pada layar. Nah, dari tabel yang terakhir ini, di sini ada nilai W sama dengan 270. Ini adalah nilai maksimumnya. Nah, nilai Y1-nya sama dengan 5 dan nilai Y2-nya sama dengan 3. Ini diambil dari rasionya. Nah, dari nilai itu di sini kita lihat S1, S2 dan S3. Dari S1, S2 dan S3 ini S1-nya 0, S2 15/2, S3 5,
Nah, itu adalah nilai X1, nilai X2, dan nilai X3. Maaf, nilai S1, S2, S3. Maka dari diperolehnya itu, maka bentuk primal seperti yang tadi, yaitu minimum Z diperolehlah 15 kali 0 plus 16 kali 15 per 2 plus 30 kali 5 sama dengan nilai Z minimumnya adalah 270. Nah, berarti di sini untuk nilai primal meminimumkan adalah 270 dan untuk dualnya maksimum W-nya sama dengan 270. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.